Berita bahwa ras iblis muncul di Guang Yuetian menyebar ke seluruh alam langit timur dalam waktu yang sangat singkat. Langit-langit yang tinggi berguncang, dan banyak kekuatan teratas menyadari hal ini, menyebabkan kegemparan. Seluruh alam surga timur langsung panik. Sementara seluruh surga melonjak, Qin Chen dan yang lainnya mengamati perkembangan seluruh insiden secara diam-diam, dan bahkan beberapa berita tentang Yao Mi Mansion diam-diam dirilis oleh mereka. "Sao Chen, apa yang kita lakukan sekarang?" kata Yu Qianzu. "Mari kita tetap diam dan perhatikan perkembangan situasi," jawab Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Mungkinkah tidak ada yang salah dengan Yao Mi Mansion? Yu Qianzu tidak dapat melewatinya, meskipun Istana Dewa Bintang dan Tianzuo tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa orang yang menyelinap ke Guang Yuetian sebenarnya adalah orang dari Yao Mi Mansion. Siapapun dengan mata yang tajam seharusnya dapat mengetahuinya. Dan jika Yao Mi Mansion berkolusi dengan Dead Demon Race, akan ada petunjuknya. Selama surga tingkat tinggi memasuki Mansion Yao Mi untuk menyelidiki, mereka akan dapat menyelidiki berbagai hal. Itu masuk akal, tetapi tidak ada kemutlakan dalam hal ini, jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi," kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Di bawah perhatian Qin Chen, seperti yang diharapkan, dalam beberapa hari, orang-orang dari Istana Dewa Bintang dan pejabat senior Tianjiao tiba. Kali ini, beberapa Saint Master tahap akhir dari Istana Dewa Bintang dan Tianzuo datang ke Guang Yuetian. Setelah mendengarkan informasi Guang Yuetian, mereka langsung berangkat ke Yao Mi Mansion. Tiba-tiba seluruh surga digulung dengan gelombang yang bergolak. Apakah Istana Dewa Bintang dan Heavenly Work akan berurusan dengan Yao Mi Mansion? Ini masalah besar. Benar saja, penyelidikan antara Istana Dewa Bintang dan Tiamong berlangsung selama sebulan, dan setelah sebulan, Qin Chen terkejut bahwa penyelidikan antara Istana Dewa Bintang dan Tiamong kembali tanpa hasil. Mereka tidak menemukan adanya bukti kolusi Yao Mi Mansion terhadap Guang Yuetian. Ini tidak mungkin. Hati Qin Chen tenggelam, dan matanya meledak dengan cahaya dingin. Pasti ada masalah dengan Istana Dewa Bintang dan orang-orang yang bekerja di surga. Mansion Yao Mi berkolusi dengan iblis, dia tahu lebih baik. Bagaimana mungkin dia tidak berkolusi dengan iblis? Apalagi dengan sarana Istana Dewa Bintang dan Heavensward, bahkan jika orang-orang di Yao Mi Mansion sengaja bersembunyi, bagaimana mereka tidak bisa menemukan beberapa petunjuk, bagaimana mungkin tidak ada bukti sama sekali? Qin Chen merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hatinya. "Sao Chen, benar-benar ada masalah dengan Istana Dewa Bintang dan pekerjaan surgawi. Bagaimana mungkin tidak ada bukti yang didapat?" kata Yu Qianzu juga merasa luar biasa. "Aku tahu, aku tidak menyangka bahwa situasi ras manusiaku melawan iblis akan begitu parah. Kecuali ada mata-mata dari ras iblis di Istana Dewa Bintang dan pekerjaan surgawi, yang menutupi Mansion Yao Mi, atau karena alasan lain," kata Qin Chen tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. "Sao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan kembali ke Hantian?" tanya Yu Qianzu berkata dengan sungguh-sungguh. "Kita tidak bisa lagi kembali ke Hantian. Sepertinya kita harus pergi dari sini," jawab Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Lalu kemana kita akan pergi?" Yu Qianzu mengerutkan kening, langitnya besar, tetapi mereka tidak punya tempat tujuan. "Ada begitu banyak tempat," jawab Qin Chen merenung, matanya berangsur-angsur menyala. "Aku memikirkan suatu tempat," kata Qin Chen. Dalam kehampaan tak berujung, sebuah kapal perang terbang dan berenang di langit. Di antara kapal perang, Qin Chen duduk bersila, berlama-lama dalam cahaya suci di tubuhnya, dan hukum jalan besar bertahan di tubuhnya, berubah menjadi rune yang berisi esensi surga, mengalir ke tubuhnya. Banyak rune mewakili kekuatan tertinggi di langit, bahkan mempengaruhi ruang dan waktu. "Sao Chen, apakah kamu sudah selesai memperbaiki rantai?" Terdengar suara lembut, Yu Qianzu menuangkan secangkir teh harum untuk Qin Chen, dan dengan lembut duduk di samping Qin Chen.
Qiansu, sudah di mana kita? Tanya Qin Chen. Ini hampir di kota Dongguang. Yu Qiansu melihat peta dan berkata, saat ini, sudah 3 bulan sejak Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan Guang Yuetian. Sepanjang jalan, Qin Chen mengambil kapal perang dan formasi teleportasi, berubah menjadi 2 pengelana, bersiap untuk melakukan perjalanan jauh ke langit selatan. Alasan mengapa dia pergi ke alam surga selatan adalah karena keluarga Ji berada di alam surga selatan. Selain itu, pada zaman kuno, lokasi Zongmen dari Paviliun Pedang Tongtian juga berada di alam surga selatan. Namun, batas-batas langit kuno sangat luas, berkali-kali lipat dari langit saat ini. Apa yang disebut langit timur dan barat sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari langit kuno. Qin Chen sekarang terjebak di ranah Master Suci dari puncak awal. Jika dia ingin terus menerobos dan melangkah ke ranah Master Suci tengah dalam satu gerakan, dia membutuhkan banyak sekali wawasan, pemahaman tentang hukum surga, atau pembuluh darah suci. Pada hari-hari berikutnya, Qin Chen terus berlatih keras dalam pengasingan, dan setelah beberapa hari, Qin Chen berhenti. Dia berkata, kastil Tokuang ada di depan. Qin Chen melihat kekosongan di kejauhan, dan pada saat yang sama mengumpulkan kapal perang, dan Yu Qiansu terus maju. Setelah setengah hari, dalam kehampaan di depan, sebuah kota besar muncul di depan mata Qin Chen, tergantung di kehampaan ini, dan orang-orang masuk dan keluar dari waktu ke waktu, membuatnya sangat makmur. Kota Dongguang adalah kota yang paling dekat dengan pusat alam surga di alam surga timur. Hal ini sangat tua. Rumor mengatakan bahwa itu sudah ada di alam surga kuno. Itu pernah menjadi pusat alam surga dan sangat makmur. Belakangan, surga hancur, dan seluruh langit langsung terbagi. Kota Dongguang juga hancur. Kemudian, didirikan kembali dan menjadi kota transit dari timur ke surga lain. Dikatakan bahwa seluruh tembok kota-kota Dongguang terbuat dari Void Star Iron. Void Star Iron sangat berharga di surga dan dapat menahan dampak dari tren kekosongan. Void Star Iron yang digunakan untuk membangun seluruh kota Dongguang tidak dapat dihitung. Sang penyelenggara, kata Xingtianya muncul di sebelah Qin Chen. Ayo kita pergi, kata Qin Chen memilih untuk membawa Xingtianya ke kota Dongguang, terutama karena kota Dongguang adalah kota tepi alam surga timur. Ini sangat kacau, terutama melalui kekosongan pasang surut untuk terhubung dengan surga lainnya. Ada banyak orang kuat, dan Xingtianya, sebagai leluhur lautan roh, pernah datang ke sini. Tentu saja identitas Xingtianya tidak bisa diungkapkan, dan perlu diubah. Dikabarkan ada banyak harta karun di kota Dongguang ini, dan volume transaksinya sangat besar. Mungkin dia dapat menemukan beberapa bahan berkualitas tinggi di sini untuk meningkatkan kualitas cakram giok, dan menemukan beberapa pil terbaik. Di luar jalur luar angkasa timur, Qin Chen dan ketiganya jatuh. Tanpa terlalu banyak pemeriksaan, ketiga Qin Chen langsung dibebaskan dan memasuki kota Dongguang. Ketika dia pertama kali tiba, Qin Chen tidak akrab dengan kota Dongguang, jadi dia berjalan berkeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta, bahan, dan hal-hal baik khusus untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan dikabarkan bahwa bahkan ada inti iblis di kota Dongguang dapat dibeli. Melangkah ke kota Dongguang, Qin Chen segera merasakan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang menggetarkan jantung yang tersembunyi di kota Dongguang ini, membuat hati Qin Chen sedikit berdebar. Sao Chen, sungguh nafas yang kuat, kata Yu Qiansu juga berdebar, sembari mengerutkan kening. Qin Chen mengangguk. Sepertinya kamu harus lebih berhati-hati, kata Qin Chen dan ketiganya datang ke sebuah restoran. Pernahkah kamu mendengar bahwa karavan lain dihancurkan oleh pencuri di Void Tide baru-baru ini? Semua properti dijarah, para pria dibunuh dan para wanita dibawa pergi. Itu sangat menyedihkan. Ini bukan berita lagi. Keributan yang merebak beberapa hari lalu menyebabkan karavan di kota Dongguang tidak berani meninggalkan kota sesuka hati. Mereka semua merekrut tentara dan kuda. Ketika personel sudah mencukupi,
mereka berani meninggalkan kota. Kapan kekuatan tingkat tinggi dari surga dapat mengelola laut pasang surut ini? Bukannya mereka tidak mau mengelola, tetapi mereka tidak bisa mengelola. Langit hancur saat itu. Meskipun banyak master top di surga memperbaiki langit, lokasi Laut Void tidak pernah menjadi medan perang utama perang antara manusia dan iblis. Pertama, ada kekuatan kekosongan yang rusak dan aura kacau di mana-mana, menyebabkan medan di sini menjadi sangat rumit dan kacau. Jika tidak, wilayah alam surga besar kita akan dibatasi, dan bagaimana laut pasang surut ini dapat diisolasi selama bertahun-tahun. Ya, ada banyak bahaya di lautan pasang surut ini, dan ada banyak turbulensi. Beberapa pasukan dan karavan teratas di alam surga kita hanya membuka beberapa rute yang lebih aman. Mereka sama sekali tidak berani memasuki daerah lain. Di luar rute aman, ada lubang cacing luar angkasa di mana-mana, bahkan lubang cacing mengarah ke sarang monster dan iblis, dan ada juga iblis yang bersembunyi di lautan pasang surut yang hampa ini, yang tidak mungkin dicegah. Ini tidak apa-apa, yang paling penting adalah, ini adalah gelombang laut kosong, ada banyak pencuri untuk menjarah kamar dagang untuk mencari nafkah. Telah menjadi kekuatan gelombang laut pasang surut yang paling dibenci, dan banyak organisasi adalah pencuri yang sangat kuat, tak satu pun dari kita ini memusingkan kamar dagang. Selama kita tidak memasuki Void TDC, aku lebih mengkhawatirkan Yaomi Mansion. Saya tidak berharap iblis muncul di alam surga timur. Siapa yang akan mengatakan bahwa itu bukan iblis? Ada desas-desus sebelumnya bahwa Mansion Yaomi dan ras iblis berkolusi, tetapi setelah diperiksa dengan cermat oleh dua kekuatan utama Istana Dewa Bintang dan Tiangong, mereka menemukan bahwa info itu salah. Dari mana datangnya iblis ini? Dikabarkan bahwa mereka setara dengan Master Top dari Master Suci Akhir. Sekarang surga kita menjadi semakin tidak aman. Qin Chen dan mereka bertiga duduk dan mendengar beberapa orang berbicara tentang pencuri laut Void Tide, menyebabkan Qin Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pergi ke alam surga selatan akan sangat berbahaya. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Karena lautan pasang surut ini adalah rute yang menghubungkan beberapa alam surga, pasti akan ada banyak karavan dan beberapa pasukan pencuri akan lahir. Qin Chen memesan beberapa anggur dan hidangan lezat, dan mereka bertiga minum dengan bebas. Qin Chen terus mendengarkan perbincangan orang-orang. Apa yang kamu katakan itu benar. Mansion Tuan Kota akan mengadakan lelang. Apakah ada hal seperti itu? Aku tidak berbohong padamu. Ini adalah keputusan sementara oleh beberapa kamar dagang utama dan Mansion Tuan Kota, alih-alih direnggut oleh bandit di Laut Void Tide. Beberapa kamar dagang utama untuk sementara waktu memutuskan untuk melelang beberapa harta karun di sini, untuk mencernanya terlebih dahulu. Banyak dari mereka adalah harta yang diperoleh dari alam surgawi timur dan beberapa kekuatan top, dan mereka juga akan dijual. Ini kesempatan bagus. Mungkin Anda tidak bisa melewatkannya. Hei, jika ini benar-benar lelang yang diputuskan sementara oleh beberapa kamar dagang utama, mungkin ada peluang. Untuk beberapa saat, masa menjadi gelisah. Di sisi Qin Chen, dia berbisik, kota Dongguang ini masih memiliki Mansion Tuan Kota. Perhatian Qin Chen berbeda, dan dia peduli dengan Mansion Tuan Kota. Xing Tianya segera menjelaskan, Tuan, kota Dongguang memang memiliki Mansion Tuan Kota. Karena lokasi khusus kota Dongguang, kekuatan besar di surga akan mengatur beberapa juru bicara untuk datang ke kota Dongguang untuk melayani sebagai penguasa kota. Tetapi penguasa kota Dongguang itu bukan sistem absolut. Itu akan berubah setiap 10.000 tahun. Ini sebenarnya adalah hasil dari beberapa kekuatan teratas di surga yang berkompromi satu sama lain. Selain mengelola tatanan kota Dongguang, Istana Tuan Kota seharusnya tidak menunjukkan kelalaian besar. Selain itu, tidak ada hak untuk mengelola daerah sekitarnya. Qin Chen mengangguk mendengar itu. Ini mirip dengan cabang Tianzuo di Guanghantian, yang dikirim oleh pasukan besar untuk duduk, tanpa banyak kekuatan nyata.
Artinya kota Dongguang tidak akan menyebabkan terlalu banyak kekacauan di bawah kendali banyak kekuatan top di surga. Qin Chen dan Yu Qiansu dengan santai berjalan-jalan, lalu kembali ke restoran dan melanjutkan retret. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, Xing Tiannya datang ke kamar Qin Chen dan berkata, "Tuan, saatnya berangkat, kalau tidak kita akan terlambat." "Ayo pergi," jawab Qin Chen dan Yu Qiansu berganti pakaian dan berjalan keluar. "Tuan, bawahan sudah menanyakannya. Kali ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh penguasa kota Dongguang sendiri, dan disponsori oleh beberapa kamar dagang utama. Selain kamar dagang, individu juga bisa menjual harta karun, jadi lokasinya ada di mansion tuan kota, dan bawahan telah mendengar bahwa ada banyak barang bagus di pelelangan ini," kata Xing Tiannya. Qin Chen tahu bahwa benar-benar ada beberapa hal baik di pelelangan kali ini setelah mendengarkan informasi orang dalam yang dia tanyakan. Dikabarkan bahwa alasan mengapa pencuri Void Tidesi melawan karavan yang lewat kali ini, adalah karena alam rahasia sebelum Void Tidesi dibuka, yang berisi buah sumber dari Dao Surgawi yang dapat menyempurnakan pil surgawi Dao Divine. Buah semacam ini, sekali memurnikan ke dalam pil surgawi Dao Divine dapat sangat mempercepat kecepatan perbaikan rantai para guru suci, dan bahkan kelahiran langsung seorang master tingkat guru suci. Ini dapat disebut menantang surga. Dan dikabarkan bahwa karavan tertentu yang melewati Laut Netertide memiliki buah asal surga, yang telah menarik kegilaan para bandit di Laut Netertide. Buah sumber dari jalan surgawi, itu adalah harta karun tertinggi. Saya mendengar bahwa buah sumber yang berbeda dari jalan surgawi memiliki atribut yang berbeda, dan pil ilahi jalan surgawi yang disempurnakan juga memiliki efek yang berbeda. Saya tidak tahu apa sumber jalan surgawi kali ini. Atribut macam apa, tapi sayang sekali, Tiandao Yuanguo ingin menjadi Tiandao Divine Pill. Akan membutuhkan Holy Master Alchemist yang kuat. Karakter seperti itu sama langkahnya dengan buah Tiandao Yuanguo. Xing Tiannya berkata dengan emosi bahwa sebagai leluhur laut jiwa bela diri, dia juga pertama kali melihat pelelangan buah asal Dao Surgawi ini. Harta karun semacam ini terlalu sulit, dan tidak heran hal itu menimbulkan sensasi seperti itu. "Tiandao Yuanguo," bisik Qin Chen tersenyum. Meskipun harta seperti itu langka, dia sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya. Buku asalnya dapat menyempurnakan asal-usul orang kuat lainnya dan mengubahnya menjadi persepsi dan peradabannya sendiri. Ini lebih kuat dari buah sumber surga. Untuk ini, hal-hal demikian tidak terlalu langka. Mereka bertiga berbicara sambil berjalan, dan segera datang ke mansion tuan kota. Di depan kediaman tuan kota, kerumunan itu penuh hiruk-pikuk, dan banyak prajurit bergegas masuk. Di bawah kepemimpinan Xing Tiannya, Qin Chen menerobos kerumunan dan langsung pergi ke saluran VIV di samping, dan kemudian Xing Tiannya menunjukkan sebuah token. Selanjutnya, pelelangan akan dimulai secara resmi, dan saya masih ingin kembali tidur, jadi saya mengundang Anda untuk menawar lebih awal. Saat suara itu turun, peri tidur melambaikan tangannya. Kemudian seorang wanita cantik lainnya melangkah ke panggung lelang. Ini adalah wanita dewasa dan menawan. Dengan berpakaian terbuka, dengan sebagian besar payudaranya terpampang nyata. Tinggi dan putih seperti giok menjulang. Keindahan seperti itu langsung membangkitkan suasana mansion lelang. Pil jiwa kuno, totalnya ada 3. Ini yang pertama. Harga awalnya adalah 1 vena sage tingkat tinggi sage surgawi, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 vena sage tingkat menengah sage surgawi. Kata wanita itu, dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 20 item telah dilelang. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah jubah Liu Kai. Suara peri tidur di atas panggung tiba-tiba meningkat pesat, dan tatapan mengantuknya menyapu ke bawah, dan berkata dengan ringan, "Teman-teman yang membawa pendamping wanita atau mereka yang akan memberikan hadiah kepada pendamping wanita, harap diperhatikan. Saya dapat menjamin ini benar-benar adalah hadiah terbaik." Di bawah pandangan semua orang,
wanita cantik yang menawan berjalan dari belakang dengan nampan di tangannya, dan berdiri di samping peri tidur. Peri tidur tersenyum sedikit dan berkata, "Liu Kai ini adalah pakaian pelindung. Ini tidak dibuat oleh master kerajinan tertentu di surga, tetapi dari dunia iblis. Dikabarkan bahwa itu dibentuk oleh kekuatan langit berbintang yang berwarna-warni di dunia iblis." Kata-kata peri tidur menyebabkan penonton meledak. Perlu dicatat bahwa langit berbintang yang berwarna-warni adalah kekuatan besar di zaman kuno dunia iblis. Pakaiannya pasti sangat defensif, dan memiliki efek yang aneh. "Sao Chen, Liu Kai ini benar-benar luar biasa," bisik Yu Qiansu juga berseru, dan ada aliran cahaya di matanya. Gadis manapun akan tergerak oleh kostum yang begitu menakjubkan. "Qiansu, apakah kamu suka gaun ini?" kata Qin Chen sambil tersenyum. Ekspresi Yu Qiansu berubah tanpa henti, dan dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. 10 vena suci tingkat rendah. Teriak Qin Chen menawar dengan harga mahal, dan tentu saja orang-orang tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. "Selamat untuk teman ini. Selanjutnya, mari kita lihat lot berikutnya," kata peri tidur sangat menentukan. "Qiansu, aku memberikannya padamu," kata Qin Chen melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dan menyerahkan Liu Kai kepada Qiansu. Dan kemudian, pelelangan berlanjut. "Selanjutnya, mari kita lihat item lelang berikutnya," kata peri tidur selesai berbicara dan berdiri di samping. Dari belakang panggung, wanita muda itu keluar lagi, tapi kali ini, dia benar-benar membawa sebuah kotak besar di tangannya. Melihat posturnya, kotak ini tampak sangat berat, ditopang oleh kekuatan surgawi wanita muda ini, tanpa diduga ada perasaan kesulitan. Mata semua orang melebar. "Lelang berikutnya adalah salah satu harta karun utama dari lelang kami. Satu set baju besi harta karun dari tingkat Master Santo tingkat menengah, baju besi Panlong Heiyu." Saat suara itu turun, ribuan pasang mata melihat ke arah platform tinggi, dan terdiam. Banyak orang bernapas dengan cepat. Semuanya, sekarang wanita tua ini telah mengurangi nafasnya. Yang dirasakan semua orang adalah nafas naga berjanggut hitam, tetapi saat ini adalah naga berjanggut hitam dalam keadaan tidak aktif. "Anda bisa merasakan kelembutan armor," kata peri tidur menampilkan tubuhnya di platform tinggi, dan tiba-tiba, sisik pada baju besi coklat hitam naga binatang itu tampak hidup, dan ada perasaan air melonjak. Semua orang terkejut. Armor giok hitam Panlong ini terlihat sangat berat, tetapi sebenarnya itu ringan dan gesit. Di dalam kotak tempat Qin Chen berada, Yu Qiansu juga bersemangat. "Sao Chen, baju besi ini sepertinya cocok untukmu," kata dia. Tahu betul bahwa setelah Qin Chen membunuh Tuan Pulau Raja Naga, dia juga mendapatkan garis keturunan naga sejati dan menyerap kolam roh naga sejati. Dia berharap bahwa dia akan memacu Black jadi Armor of the Panlong. Jika Qin Chen bisa membelinya, pertahanannya pasti akan sangat membantu. Qin Chen tersenyum, dan hatinya sedikit bergerak. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, 3 vena suci tingkat menengah. Peri tidur menonton sebentar, dan merasa tidak ada yang akan menawar lagi, dan segera berkata dengan lantang, "Panlong Heiyu Jia, terjual dengan harga 3 vena suci kelas menengah sekali, 2 kali, dan 3 kali. Bagus, selamat untuk teman ini." Itu adalah Qin Chen yang memenangkan satu set baju besi berkata, "Sing Tianya, kamu pergi dan serahkan Panlong Heiyu Jia itu." 3 vena Saint Master peringkat menengah juga merupakan biaya besar bagi Qin Chen, dan vena Saint Master Saint peringkat menengah langsung menghilang. Setelah beberapa saat, Sing Tianya kembali ke kotak, sudah memegang Panlong Heiyu Jia. Setelah menerima Panlong Heiyu Jia, Qin Chen membukanya, dan aura naga langsung keluar. Seluruh kotak dibungkus oleh kekuatan yang kuat.